Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu muslimin muslimat, jamaah Masjid Al-Falah yang insyaallah senantiasa diberikan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala serta magfirah ampunan menjemput husnul khatimah. Salawat salam kepada Rasulullah kita kirimkan, mudah-mudahan syafaat beliau kita dapatkan di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita sudah selesai melaksanakan salat subuh berjamaah. Surat yang dipilih oleh imam adalah surat Al-Fajr, ya, seperti keadaan hari ini, dan ayat yang menjadi menarik ketika sholat tadi adalah fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jadi kalau dapat nikmat, dapat rezeki, dapat sesuatu yang baik-baik, kita mengatakan kita orang-orang pilihan. Allah memuliakan, kan gitu ya. Wa amma idza mabtalahu, tapi kalau diuji, ibtala faqadara alaihi rizqahu, dibatasi rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia akan mengatakan Allah menghinakanku. Nah, ini kita jangan sampai seperti itu. Imam tadi Allah mengingatkan lewat sholat kita tadi bersama. Mudah-mudahan kita tidak demikian, dan mudah-mudahan kita sesuai dengan pilihan atau harapan dari Allah Subhanahu wa taala di ujung ayat tadi. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan hati kita, jiwa kita sebelum betul-betul dijemput itu dalam keadaan yang tenang. Perlu persiapan ketenangan. Tenang ketika mendapatkan rezeki, tenang ketika mendapatkan musibah, ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mendapatkan tadi apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembali ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan yang diridai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bukankah itu tujuan kita semua, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahun baru, apa motonya? Ya, tagline-nya apa? Ini mohon maaf saya pakai laptop, pakai HP sudah nggak bisa lihat, terlalu ini kecil ya. Jadi pakai laptop biar agak enak. Apa tagline kita tahun baru? Apa ya? Gasken. Nah, itu boleh itu pakai teori gasken, semangat. Nah, tetapi dalam konteks fikih Islam atau usul fikih, gasken ini sebenarnya ada kaidahnya, ada metodologinya yang kita sebut dengan istihsan. Ya, gasken itu istihsan sebenarnya. Tapi kalau gasken terus, mobil diinjak gasnya terus, bahaya. Ya enggak? Dia harus ada remnya. Ya, remnya itu adalah kalau dalam usul fikih itu disebut dengan sadduz zari'ah. Nah, jadi ini ilmu baru atau mungkin sudah pernah dengar, tapi di awal tahun ini mudah-mudahan ini kita pakai perumpamaan mobil tadi, bahwa di 2006 ini kita ingin gaskan. Gas apa? Gas tauhidnya, gas tarbiyahnya, gas iktisadnya, ekonominya, ya, gas semangat mencari duitnya. Yang pensiun, gas untuk investasinya, masa yang belum pensiun juga begitu, menghadapi masa tua, ya, semua digaskan. Nah, yang masih pasangan baru, gaskan supaya terus mencetak generasi, ya kan? Kalau baru punya satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi 8, wah. Ya. Nah, tetapi nanti kita bedah
bagaimana semangat untuk gaskan itu kita tutup dengan saduz zari'ah, remnya, ya, supaya kita tidak masuk jurang, ya kan, masuk jurang saking semangatnya gaskan masuk jurang. Nah, oleh karena itu mari kita buka pelan-pelan. Nah, yang menarik kita nggak yang gas dulu nih, kita yang saduz zari'ah dulu dah, ya, yang remnya dulu, supaya kalau sudah tahu remnya, gaskannya jadi mudah. Apa itu saduz zari'ah? Sad itu secara bahasa, ya, sad itu artinya menutup. Saddun, sadda yasuddu, menutup. Zari'ah itu artinya jalan. Jadi kalau digabung, saduz zari'ah itu berarti menutup jalan yang menuju kepada kerusakan. Kalau kita sebut istilah lain berarti preventif. Jadi upaya preventif, ya. Ya, ada preventif, ada kuratif, ada rehabilitatif. Nah, preventif itu di awal, upaya untuk menutup jalan. Ya. Islam tidak hanya melarang kita untuk jatuh ke jurang, karena kalau melarang jatuh ke jurang, rasanya setiap orang tidak mau. Siapa yang mau masuk jurang? Tetapi ini lebih kepada melarang kita main-main di pinggir jurang. Jadi preventif itu bukan untuk orang sudah masuk, tetapi jangan sampai orang masuk. Dalilnya, kita pakai dalil tafsir ayatnya. Itu ada di surat Al-An'am ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Jangan kamu maki sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas, ya, bighairi ilmin, bahkan tanpa pengetahuan. Jadi di masa-masa awal Islam, para sahabat itu semangat tauhidnya menyala-nyala. Jadi mereka itu kalau lihat berhala, ya, Lata, Uzza, Manat, itu mereka ada yang mencaci, ya, karena memang batu itu nggak berguna. Secara akidah, secara ilmu tauhid, tindakan ini benar apa enggak? Benar, karena itu syirik, ya kan? Tetapi apa dampaknya? Kaum musyrikin Quraisy tidak terima Tuhan mereka dihina. Akhirnya mereka membalas dengan memaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah yang kita sebut dengan saduz zari'ah itu bekerja. Allah melarang perbuatan yang asalnya boleh, yaitu mencelak berhala, ya, demi menutup jalannya terjadi dosa yang besar, yaitu apa? Kita dibolehkan memaki karena itu syirik, tetapi kita dilarang untuk melakukan itu karena apa? Nanti terjadi dosa yang lebih besar. Allah dicaci oleh mereka, ya, dicaci oleh mereka. Nah, dalam hidup bertetangga, dalam hidup berpolitik, sama kurang lebih. Jangan memancing emosi lawan yang membuat mereka menyerang simbol-simbol kesucian kita, ya. Ini ayat, jadi kita pakai ayat ini. Ya. Kalau di strategi perangnya Cina katanya itu, ya, apa? Strategi perang Cina itu apa? Sun Tzu, ya. Sun Tzu mengatakan kalau musuh sudah terjepit, udah nggak ada jalan keluar, jangan dikejar terus. Karena kalau dia sudah kepepet, maka akan keluar seluruh apa? Kekuatan dia. Ya, sama kayak orang mencuri itu, pencuri coba kejar pencuri. Kalah pelari 100 meter. Ya, larinya lebih kencang dari atlet. Karena dia tahu kalau ketangkap, habis dia. Jadi biar tembok setinggi apa, dia loncat. Ya, hebatnya itu. Karena apa? Terdesak. Nah, itu saya cuma kasih perumpamaan saja, bahwa ternyata kadang-kadang kita juga harus berpikir strategis, ya. Kalau kita ingin Islam dihormati, ya jangan mulai menghina keyakinan orang lain secara vulgar. Ini termasuk dalam konteks semangat misalnya teman-teman yang baru masuk Islam, mu'alaf. Ya, kebetulan di struktur tahun ini saya dimasukkan di
balik lagi tuh ke lembaga lembaga pembinaan dan pemberdayaan mualaf Majelis Ulama Indonesia, ya pusat. Jadi diminta masuk ke sana. Ya udah ikutlah. Nah, kita ingin kemudian dakwah mualaf itu dakwah yang ya mungkin kita boleh masukkan unsur ini. Yaitu ketika semangat baru masuk Islam itu jangan dibarengi dengan menghina, mencaci agama yang lalu, karena itu nanti kontraproduktif. Kita mau dakwahnya itu adalah dakwah yang santun. Ya, mohon maaf nanti ini akan banyak isu ya di situ ya. Tapi oke lah, itu nanti pekerjaan tersendiri. Sebagai contoh saja misalnya, mungkin Bapak Ibu kurang setuju juga dengan saya, nggak apa-apa. Jadi kemarin itu ada viral video lihat ya, Hari Mualaf ya. Hari Mualaf kan? Tanggal berapa? Tanggal 25 kan? Nah, pertanyaan saya, kenapa dipilih tanggal 25? Itu asbabun nuzulnya apa? Nggak tahu kan? Tapi coba ngira-ngira aja lah. Kira-kira. Itu kan berbarengan hari Natal. Nah, itu kita boleh berbeda ya, tapi boleh dijadikan sebagai bahan diskusi juga sebenarnya jalan berpikir. Apakah itu kira-kira menjadi pilihan yang strategis? Semangat untuk menjadi Hari Mualaf itu saya setuju. Hari Mualaf sedunia, setuju banget. Dalam konteks semangat untuk menyemangati bahwa kita punya hari untuk menyuarakan hari masuk Islamnya bersama. Tapi kan nggak sama-sama juga di tanggal 25. Cuma ketika pilihan tanggalnya menjadi tanggal 25, dengan pasnya mereka saudara kita yang lainnya, sesama kita dalam konteks kenegaraan ya, mereka juga memperingati hari itu, dan ternyata di lapangan banyak sekali WA masuk mempertanyakan video itu. Dan ketika masuk pertanyaan ke kita bingung mau jawab apa coba. Coba kasih bantu saya jawabnya. Kalau misalnya Bapak yang ditanya dengan jawaban itu oleh saudara, oleh mereka yang non-muslim. Kenapa pilihannya tanggal 25 di saat hari kita sedang memperingati hari Natal? Padahal sudah cukup dengan kita tidak mengucapkan Natal saja itu sudah selesai. Ditambah lagi dengan isu seperti itu. Nah, jadi maksud saya memang kami belum memutuskan apa-apa, tetapi itu cara berpikir yang saya langsung terbetik dengan konsep Saduz Zariah ini. Ayat apa tadi? Ayat berapa? Al-An'am ayat 108. Ya. Itu terjadi di zaman dahulu. Ketika para sahabat semangat bertauhid itu muncul, mereka caci maki berhala, balasannya apa? Datang dengan balasan yang lebih dahsyat. Maka turunlah wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Gitu. Jadi kita harus punya strategi yang bagus ya. Kita punya strategi yang bagus. Jadi Saduz Zariah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, pemilihan ayatnya juga bagus tuh kalau dilihat redaksinya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu maki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Kalau ada kata fa dalam konteks ilmu apa istilahnya? Ulumul Quran ya, ilmu-ilmu tentang Quran, tafsir, ketika ada fa itu mengandung makna kausalitas. Ya, sebab akibat. Coba kita lihat misalnya ayat yang kemarin kita bahas bulan lalu, Ar-Rum ayat 41. Ya, coba saya belum ingat. Apa itu ayatnya 41? Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ada kata fa enggak di situ? Bima kasabat. Bima bukan fa ya. Ya, tapi sama kausalitas. Saya coba mau masuk ke sana tapi kayaknya ayatnya nggak pas. Maksudnya tidak pas menggunakan kata fa. Ya, tetapi kalau lihat ulumul tafsir, ulumul Qur'annya, kata-kata fa itu mengandung makna kausalitas, sebab akibat. Jadi tindakanmu menghina Tuhan mereka itu adalah trigger, pemicu yang menyebabkan mereka menghina Tuhanmu. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah, ini termasuk juga adalah dalam konteks sosial,
Itu yang kita sebut tadi. Provokasi itu akan menimbulkan reaksi perlawanan yang sama besar atau lebih besar, ya. Akibatnya apa? Ketika simbol suci seseorang itu diserang, maka otak rasionalnya akan mati. Ya, yang tersisa ketika otak rasional, di otak ini ada bagian rasional, itu mati. Ketika dia mati, maka yang bertahan, yang aktif adalah otak emosional, bertahan. Kucing, coba lihat kucing. Kalau dia sudah terdesak, nyerang dia. Betul nggak? Nyakar dia. Ya, kalau kita kejar udah terdesak, dia nyakar balik. Nah, itu adalah namanya otak reptil. Ya, emosional. Bertahan mereka. Mereka tidak akan mendengarkan argumen dakwah Anda. Mereka hanya ingin menyakiti Anda kembali dengan cara menyerang apa yang paling Anda cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebut dengan backfire effect. Ya. Efek apa? Backfire itu bagaimana bahasa Indonesianya? Ya, senjata makan tuan. Backfire effect. Senjata makan tuan. Nah, oleh karena itu kita ingin menjaga reputasi ya dakwah ini dengan baik, ya. Brand reputation kita ingin jaga. Nah, bagaimana dalam keluarga? Kita coba pakai ayat itu. Dalam mendidik anak, menegur istri, menegur suami, jangan menggunakan metode sabbun ini. Ayat ini jangan digunakan metode mencela. Kenapa? Jika kasar pada anak, dasar bodoh, anak malas, nanti anak akan membalas dengan memberontak. Atau bahkan malah membenci nilai-nilai yang kita ajarkan tadi. Nauzubillah min zalik. Kasus Medan. Ingat cerita kasus Medan? Anak bunuh ibunya. Kenapa? Terakumulasi. Si ibunya ternyata kenapa? Mengancam. Dan itu terjadi bukan dalam waktu yang sebentar. Itu waktu lama. Dia lihat ibunya mengancam dia, mengancam suaminya. Sampai dalam kasus itu suaminya ternyata tidur di atas. Mereka tidur di bawah. Sudah terjadi pisah ranjang. Ya, kalau saya baca beritanya itu sudah terjadi pisah ranjang. Kenapa? Karena manajemen konflik di dalam rumah tangga itu tidak terselesaikan. Dan itu berlangsung sekian lama. Puncaknya adalah korbannya ternyata si anak itu sendiri. Ketika dia gamenya dihapus, trigger. Yang dia paling suka. Boleh jadi dalam pandangan saya, ketika dia lihat selama ini suami istri atau ayah ibunya bertengkar, maka pelariannya biasanya kemana? Ke gamenya. Dia anggap gamenya itu semacam penolong dia. Ketika gamenya itu yang dianggap sebagai penolong, penenang dia selama ini dihapus dengan tanpa tebeng aling-aling, tanpa ada apapun, dihapus paksa, cus, naik otak apa tadinya? Otak emosinya. Otak rasionalnya tertutup. Jadi manusia itu begitu. Otak rasional sama otak emosi tertutup, ini yang naik. Ya. Imam Ghazali itu mengatakan begitu. Kalau orang nafsunya pikiran ibadahnya turun, maka otomatis pikiran nafsunya naik. Udah begitu. Gak ada tuh yang berjalan bebarengan. Yang kalau orang istilah itu STMJ. Sholat tetap, maksiat jalan. Ya kan? Itu pasti kata Imam Ghazali hanya begini aja. Kalau dia sibuk dengan ibadah, naik, ini turun. Tapi kalau dia ibadahnya turun, ini naik. Gitu loh. Nah, jadi dasar bodoh, anak malas, nah itu nggak boleh. Ya. Nanti dia akan memberontak. Maka gunakan pendekatan ahsan. Ya, yang nanti kita bahas istihsan dari kata hasan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka rekomendasi strategis kita melalui ayat ini adalah sampaikan keindahan Islam. Logika-logika tauhid harus jalan. Ya, seperti itu. Jangan dengan menggunakan keindahan Islam, logika tauhid, keadilan hukum-hukum Allah itu sudah cukup kuat tanpa perlu mengejek Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, Sirah Nabawiyah, kita lihat contoh yang kedua. Misalnya, ketika Rasulullah SAW memimpin Madinah, kita kenal ada seorang tokoh munafik. Siapa namanya?
Abdullah bin Ubay bin Salul. Kurang apa kejahatannya? Kasus hadisul ifki yang difitnah Aisyah di surat An-Nur. Kalau baca surat An-Nur, di situ ada kisah hadisul ifki. Bagaimana Aisyah difitnah, serong dengan sahabat bernama Safwan. Ya kan? Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW pisah rumah tuh sementara waktu dengan Aisyah. Itu gembongnya, pelakunya Abdullah bin Ubay bin Salul. Terus yang menghasut pasukan untuk mundur pada saat perang Uhud, itu siapa gembongnya? Dia juga. Ternyata sahabat-sahabat yang lain sudah pada geram, termasuk Umar bin Khattab. Beliau sudah menghunus pedang dan berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal leher si munafik ini." Bukan hanya Umar, anaknya juga sendiri yang malah menawarkan diri. "Wahai Rasulullah SAW, jangan. Kalau sahabat-sahabat lain yang akan menghukum ayah saya, jangan. Karena biar bagaimanapun dia ayah saya. Kalau yang menghukum orang lain, nanti kalau ketemu orang itu, saya akan sedikit banyak terprovokasi. Kamu yang memenggal ayah saya. Ya, kamu yang menggal ayah saya." Jadi kata anaknya, "Biar saya saja. Kalau memang engkau izinkan harus dibunuh sahabat Abdullah ini, ayah saya ini, biar saya yang bunuh. Gak apa-apa." Tapi apa kata Rasulullah SAW? Jangan dilakukan. Kenapa kata Rasulullah SAW? La yatahaddatsun nas, agar supaya manusia nanti, generasi berikutnya, anna Muhammadan, mereka tidak ngomong begini, anna Muhammadan, Rasul Muhammad itu yaqtulu ashabihi, membunuh sahabatnya. Loh, ini orang ini yang gembong munafik ini kategori sahabat bukan? Kategori, karena dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kasus munafik itu yang tahu siapa sebenarnya? Hanya orang itu dengan Allah. Karena definisi munafik, antara hatinya dengan ucapannya itu tidak selaras. Di lisannya dia mengatakan iman, tapi di hatinya tidak. Siapa yang tahu hati orang? Sama dengan kasus seorang sahabat waktu berperang. Lagi berperang, tiba-tiba musuhnya mengucapkan apa? Padahal sudah terdesak, mengucapkan kalimat syahadat. Tapi sahabat itu langsung penggal. Nabi tidak setuju. Nabi tanya, Nabi panggil, "Kenapa kau lakukan itu?" Kata sahabat tadi, "Dia ini pura-pura, wahai Rasul. Saya kan sudah bertempur dengan dia sekian jam. Dan dia sudah terdesak. Pas saya sudah mau kalahkan dia, dia ucapkan kalimat itu hanya untuk menyelamatkan dirinya, wahai Rasul." Kata Rasulullah SAW, "Kenapa tidak sekalian kau belah aja dadanya?" Iya, jadi jangan kau bikin alasan. Ini dia sudah ucapkan syahadat, selesai. Itulah kenapa dalam konteks kemu'alafan, kita lagi pusing juga itu, ingin mengatur supaya jadi pertanyaan diskusi. Apakah kalau orang mau masuk Islam, kita harus tanya ininya, motivasinya sampai detil? Karena ada orang yang masuk Islam hanya karena ingin menikah. Terjadi seperti itu. Apakah itu kita larang? Hah? Nggak bisa. Kalau memang hidayah muncul lewat jalur pernikahan itu, ya biar saja. Ya, jadi akhirnya jadi beban juga. Atau misalnya ada orang yang mau masuk Islam hanya karena untuk minta-minta. Dari masjid ke masjid dia bawa sertifikat kemu'alafannya. Kan kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu nanti akan kita buat semacam SOP. Bahkan kita sudah berencana mengajukan supaya dibuat fatwa. Kita dari komisi lembaga ini akan mengajukan ke lembaga fatwanya MUI. Tolong apa bisa didiskusikan, keluarkan fatwa tentang durasi orang yang masuk mu'alaf itu berapa lama. Setahun? 2 tahun? Atau 3 tahun? Atau mungkin 5 tahun? Silakan didiskusikan oleh komisi fatwa. Supaya apa? Tidak menjadi mu'alaf seumur hidup. Nah, kira-kira begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi visi Nabi itu luar biasa. Jangan kau bunuh, jangan kalian bunuh. Karena nanti dakwah ini terhambat pada masa-masa berikutnya. Orang yang nggak tahu urusannya apa yang terjadi nanti akan bilang dengan gampang Muhammad membunuh sahabatnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana dengan konteks fikih muamalahnya? Saddu Zariah ini. Contoh, boleh nggak ngasih hadiah kepada pejabat kelurahan biar KTP cepat keluar? Gratifikasi. Ya. Padahal kalau kita buka hadis Nabi yang lain, apa hadis Nabi? Tahadu, tahabu. Saling memberilah kamu hadiah, maka kamu akan saling mencintai. Itu hadis sahih. Kalau saya nggak salah, nanti cek lagi. Tapi kalaupun tidak sahih, nah ini belajar ilmu hadis juga. Ada namanya, walaupun dia tidak masuk kategori sahih, ya minimal dia turun di hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Hadis hasan itu dia lebih kepada targhib, supaya mendorong orang berbuat baik. Karena isi substansinya kan nggak ada melanggar konsep tauhid. Tahadu, tahabu, saling memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Apakah itu mengganggu ini konsep tauhid? Syirik? Nggak ada kan? Sama sekali nggak ada pintu kesyirikan di situ. Apakah ada soal halal haram di situ? Nggak ada juga. Bahkan bagus ngasih hadiah orang. Nah, itu Nabi gitu. Tahadu, tahabu, saling memberilah kamu agar saling mencintai. Tapi, nah itu dia. Hadis ini ternyata tertolak kalau diindikasikan dia memberi hadiah itu dalam konteks jalan tol menuju riba dan suap alias riswah. Kalau bahasa Melayunya, bahasa Arabnya riswah, bahasa Malaysianya rasuah. Rasuah. Nah, menarik, Malaysia itu canggih sekarang, lebih canggih dari kita. Mantan Perdana Menterinya siapa? Najib Tun Razak, anak atau cucu? Anak ya? Anak dari Razak, mantan Perdana Menteri yang sebelumnya. Yang di atas-atasnya itu anaknya tuh. Najib itu sekarang itu dituntut hukuman hampir dihitung-hitung seumur hidup karena kasus yang pertama 12 tahun, ini yang kedua dapat jatah lagi 15 tahun. 12 tambah 15. 37. Usia Najib sekarang berapa? Dilihat posturnya sudah 60. Karena sudah tua ya kan? 60 tambah 37 berapa? Selesai. 87 ya? Tambah 27 ya Pak ya? Berarti berapa? 87. Iya, usia begitu udah berat itu. Ditambah lagi dengan harus mengembalikan uang, kalau ditotalkan itu sekitar, kalau rupiahnya ya, hampir 14 triliun. Sorry saya, 14 triliun, 14 juta ringgit Malaysia, atau saya lupa, baca lagi nanti. Silakan dilihat. Pelaku rasuah. Jadi presiden sebelumnya karena ada rasuah, kena. Lebih canggih negara tetangga. Ya, walaupun kalau dalam konteks mereka itu ya kalau kita sebut tenang, pembawaannya kalem, ya jarang itu terjadi demo besar-besaran, kasar-kasaran, nggak ada. Tapi peradilannya ngeri juga, ya kan? Nah ini kita nggak tahu apakah negeri kita bisa seperti itu. Wallahu alam bisawab, ya kan? Nah jadi apa yang bisa dilakukan? Pak Ketua RT langsung sambut jawab, maaf Pak, saya tidak terima hadiah ini, biar hati saya tenang dan kerja saya lurus, nggak apa-apa, Bapak nggak usah kasih hadiah. Tapi kalau KTP-nya jadi, terus dia kasih hadiah, boleh nggak terima? Ini kok ragu-ragu jawabnya? Boleh, kalau urusannya sudah selesai. Cuma nah di sini juga masih ada hati-hati di sini. Karena saya ingin kasih peringatan begini. Ada dulu waktu saya baru ke Mesir, senior saya, karena dia tahu saya junior baru datang dari Indonesia, ini pasti banyak duitnya, bekalnya banyak nih, belum habis. Jadi dia datang samperin saya, dia bilang begini, senior itu, pinjam duitmu. Mau kemana bang? Saya panggil dia ya, senior. Saya mau pergi haji, gak ada modal. Ya, oke. Berapa?
apa namanya, sekian juta waktu itu pinjam. Kalau saya ingat saya tahun-tahun itu 5 juta, 7 juta udah bisa haji. Terus saya udah kasih, waktu itu saya lupa apa sudah kasih atau belum. Dia kasih kalimat berikutnya, nanti saya bawakan kamu hadiah. Ya, oleh-oleh. Janji. Nah, waktu itu saya belum saya baru junior loh. Baru tingkat 1, mahasiswa. Saya senang. Saya kasih. Nah, belum belajar fikih muamalah betul. Saya kasih, Pak. Akhirnya waktu pulang, betul dia kasih hadiah. Nah, saya tidak tahu, bukan saya tidak tahu. Berarti saya berdosa waktu itu ya. Dosanya saya apa? Memberi pinjaman berharap kembali, bukan dalam konteks riba, tapi dalam konteks hadiah. Ya. Tapi kan saya boleh minta maaf sama Allah. Ya Allah, ilmu saya belum mumpuni waktu itu. Ya kan? Jadi ada hadis, sesuatu yang tidak diketahui itu dimaafkan. Nah, sekarang bapak-bapak udah tahu nih ilmu ini, nggak bisa lagi pakai ilmu itu. Ya, ilmu dia maafkan. Nah, jadi maksud saya, hati-hati kalau motivasi kita itu diganggu dengan nanti saya kasih hadiah. Nah, jadi jangan disebut. Ya, seperti mana Nabi pernah bilang dalam hadis, balaslah pinjaman itu dengan yang lebih baik. Kata sahabat, maksudnya membalas dengan yang lebih baik itu apa ya Rasulullah SAW? Kasih dia, termasuk adalah dalam konteks ini hadiah. Jadi kalau kita pinjam uang sama orang, pas kita balikin, pinjam 5 juta atau 10 juta, kita balikin 10 juta, besoknya kita datang bawa buah-buahan, bawa hadiah. Ini Pak hadiah. Kalau ditanya, ini apa? Ini adalah hadiah sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau kalau engkau dikasih pinjaman, maka balaslah dengan yang lebih baik. Uang pinjaman sudah saya kembalikan Pak, ini tambahan hadiah. Ini bukan riba. Nah, cuman masalahnya periode berikutnya. Nanti yang kasih pinjaman bilang begini, kapan mau minjam lagi? Itu repot. Kapan kamu mau minjam lagi? Nah, memang perlu banyak dalam agama ini ya. Perlu banyak berkontemplasi ya gitu ya. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk juga investasi bodong, skema Ponzi. Ya, bapak-bapak hati-hati nih. Ya, kemarin itu saya baru dapat info juga. Ternyata di lingkungan kampus terjadi skema Ponzi. Banyak guru besar kena. Saya nggak mau sebut nama, mungkin nanti Bapak cari tahu sendiri. Ya, akhirnya dosen yang membuka pintu itu kan dia kerjasama dengan pihak ketiga. Akhirnya dia sekarang nauzubillah min zalik, habis aset-asetnya untuk ngebayarin teman-teman profesornya yang kena. Dan tidak cukup uang hartanya. Nah, ini ternyata kami akhirnya memutuskan, kita ngobrol-ngobrol dengan sesama dengan beberapa kolega. Ini berarti di kalangan, mohon maaf, guru besar itu ternyata masih juga terkena jebakan investasi bodong. Literasi investasi kita itu ternyata masih perlu dipertanyakan. Dan ternyata data bukan hanya untuk di tingkat kampus, data secara keseluruhan di Indonesia yang namanya investasi bodong itu naik terus datanya. Dan berulang. Nah, oleh karena itu, ini perlu ada materi-materi tentang investasi masa tua. Yang kena itu kebanyakan juga selain adalah para pensiunan, juga calon pensiunan. Artinya sebenarnya itu banyak duit sebenarnya mereka ini, bapak-bapak ini yang mau pensiun ini banyak duitnya, karena bingung mau dikemanain ini duit, tertarik dengan investasi model begini. Memang di awal-awal terjadi pengembalian, ya terjadi pengembalian, tapi akhirnya mentok, tiba-tiba sudah nggak ada lagi pemberian, stop. Ini yang kita sebut dengan hati-hati skema Ponzi. Jadi ngambil rekrutan baru untuk membayar rekrutan lama. Hati-hati. Itu.
Gali lubang, tutup lubang. Nah, oleh karena itu kajian-kajian tema-tema tentang investasi masa tua itu perlu. Saham syariah mungkin perlu diajarkan. Reksadana syariah, sukuk yang lebih pasti, sukuk obligasi syariah. Sukuk itu pasti dan aman. Kenapa aman? Karena underlying asetnya itu adalah berbasis pemerintah. Pemerintah itu punya gedung, dia buat jadi sukuk, bond. Jadi selama pemerintah masih berdiri tegak, ini pasti dibayar. Dan durasinya ada 1 tahun, 2 tahun. Bulan-bulan Bapak masuk. Saya hitung, kalau kita punya uang 100 juta saja, kalau kita masukkan ke instrumen reksadana, ya, kalau dengan 5% misalnya, itu 1 bulan sudah dapat berapa? Ya 3 ya. Berapa juta? 2 juta. Nah, 2 juta. Nah, 2 juta masuk. Ya, tapi nanti kita bahas lebih detail ya. Nah, yang kedua, contoh lagi. Ustadz, saya punya ruko. Ada yang mau sewa. Dan sewanya mahal, Ustadz. Udah mahal, dia nggak kredit. Cash, keras. Tunai. Tapi dia bilang, Ustadz, mau buka toko minuman keras. Bagaimana Ustadz? Terima apa enggak? Jelas nggak terima. Walaupun kalau secara fikih muamalahnya itu sudah sah. Ada pemberi sewa, ada penyewa, ada tempat sewaan, ada harga. Jelas kan? Rukun jual belinya, rukun sewa menyewanya lengkap nggak? Lengkap. Tetapi disinilah berlaku sadduz zari'ah. Remnya. Apa? Itu jalan tol menuju ke maksiatan. Tapi kan saya nggak tahu, bukan saya yang terlibat, Ustadz. Saya hanya menyewakan kontrak tempat saja. Nabi mengatakan dalam hadis, siapa yang kalau dalam konteks miras, yang beli, yang minum, yang nunjukin tempat jualan, yang nyediain tempat, yang nganterin. Makanya saya waktu kuliah di Malaysia S2, saya pernah diajak jadi pelayan di restoran Jepang, di hotel yang berkelas, ada restoran Jepangnya. Saya diajak, ayo kita cari uang untuk bayar kuliah waktu itu. Kemana? Itu resto Jepang. Tugasnya apa? Ya melayani. Siapkan table jadi belajar waktu itu. Ini garpunya harusnya di sini, tempat ini di sini. Belajar singkat. Terus apa lagi? Nuangin. Nuangin apa? Katanya sih teh. Nuangin teh Jepang. Saya ikutlah karena nuangin teh kan. Tidak boleh duduk selama kerja. Berarti kalau 3 jam atau 5 jam nggak boleh duduk selama 5 jam. Pokoknya standby berdiri. Karena kalau supervisornya lihat kita duduk, potong gaji. Kejam juga, Pak. Ya dia tahu mahasiswa yang lagi kepepet. Ya, yang nggak ada modal. Jadi 5 jam saya berdiri, Pak. Capek, nauzubillah min dzalik. Setelah itu sudah capek, saya pikir-pikir, ya Allah, ini yang saya tuang sake atau teh ini? Akhirnya cuma 1 kali seumur-umur hidup saya. Habis itu saya bilang sama kawan saya tobat. Saya nggak mau lagi kerja di situ. Akhirnya apa? Kerja saya balik. Saya bikin brosur, isinya bapak ibu yang mau anaknya diajarin ngaji. Qiraati. Kemana saya? Saya ke komplek-komplek. Saya nyebar di setiap pintu itu, saya taruh kertas saya itu. Harapannya dari 1000 rumah yang saya sebar, nyangkutlah 1 atau 2. Alhamdulillah ada yang nyangkut. Telepon masuk. Ya, Ustadz, boleh tak ajar ngaji anak saya? Boleh. Kapan? Bila, saya bilang. Hari sekian. Oh ya, oke, jadwal diatur. Udah, itu saya pergi dengan motor butut. Ngajar di sini, pindah ke sana, ngajar di sini. Dapatlah uang untuk bayar kuliah. Alhamdulillah. Ya. Nah, jalan tol menuju kemaksiatan. Bapak tidak minum mirasnya, tapi Bapak memfasilitasi dosanya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sadduz zari'ah sudah, ya, kita pindah sekarang ke istihsan. Gaskan.
Nah, nanti kalau ada contoh-contoh gasken ini yang bermasalah, Bapak tanyakan ke saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita perlu pedal gas. Kalau ngerem terus, kapan maju itu mobil? Ya kan? Kalau ada orang belajar mobil, kita dampingi lagi belajar mobil, injak gas terus, kesel kan tidak? Ya kan? Ini ente mau belajar mobil apa enggak? Kalau enggak cuma gas, cuma injak rem, enggak usah, lebih baik kamu belajar. Ya, gas mana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik, ahsan diantaranya. Jadi maksudnya apa? Yastami'un berasal dari kata istima'. Beda istima' dengan sama. Walaupun sama-sama diterjemahkan bahasa Indonesia mendengar, nah kan, tapi bahasa Arab nggak bisa. Bahasa Arab itu ketambahan huruf, ketambahan makna. Sama itu hanya mendengar saja biasa. Tapi kalau istima' itu mendengarkan dengan sengaja, dengan seksama dan fokus. Jadi dia betul-betul dia mendengarkan. Yastami'unal qaula, mendengarkan perkataan. Berarti apa? Informasi, pendapat, data. Kalau dia buka saham, dia pelajari perusahaan itu, dia mendengarkan itu, dia dengar saham ini bagus apa enggak, kedepannya seperti apa. Ya, mereka bukan orang yang menutup telinga, close minded. Ya, dari telinga dia olah menjadi pikiran. Orang-orang yang nggak mau dengar pendapat lain. Nah, itu bukan kategori Az-Zumar, bukan kategori Az-Zumar ayat 18. Saya pokoknya mah ikut ustadz saya nggak dengar ustadz yang lain. Hati-hati. Ayat ini mengingatkan itu. Yastami'unal qaula. Buka pendengaran Anda. Jangan terbatas kepada satu informasi. Belajar. Oh, saya mah pakai tafsir Jalalain aja. Loh, tafsir lain juga ada. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Ibnu Abbas, ada tafsir Al-Marawi, ada tafsir Ibnu Qudamah. Gitu. Bahkan tafsirnya macam-macam tafsir. Kalau kita buka satu-satu, wow, itu kaya banget. Ahsanah, yang terbaik. Jadi apa? Berarti orang itu, orang-orang yang dikategorikan orang-orang yang bagus ini, Az-Zumar ayat 18, mereka mendengarkan banyak sekali informasi, lalu kemudian mereka membandingkan A, B, C, lalu mereka memilih yang terbaik, the optimal choice. Ya, fayat tabiuna, apakah hanya mendengarkan? Lihat ada fa, lagi-lagi ada huruf fa. Apa tadi saya bilang di awal? Kalau ada huruf fa berarti sebab, berarti harus ada aksi, tindakan. Kalau Anda sudah dengar, Anda sudah olah dengan berbagai pengolahan data, timbang, fa. Apa itu fa? Fayat tabiuna. Analisis selesai, yang terbaik sudah ditemukan, langsung eksekusi. Jangan nato, no action, talk only. Ya, setelah ditimbang, dengarkan pendapat, dengarkan aksi. Gitu ya. Kata Imam Ibnu Katsir, mengikuti yang terbaik itu adalah preferensi kepada hal-hal yang dianjurkan oleh Allah. Misal kata Imam, dikasih contoh. Bapak Ibu, saya tanya, jika ada pilihan kisos atau memaafkan, pilih mana? Memaafkan. Kalau memaafkan berarti dapat diat, dapat uang. Diat ini berarti masuk kategori distribusi enggak dalam Islam? Distribusi harta, Pak. Luar biasa ya Islam ini ya. Bahkan dalam konteks membunuh saja, bunuh-membunuh, ternyata selalu ada opsi dua. Kalau Anda mau kisas, memang ada ayatnya. Kisas itu apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina. Pokoknya ayatnya itu telinga uzuna bi uzuni, telinga balas telinga. Al-anfa bil unfi, hidung dengan hidung. Aina bil aini, mata dengan mata. Itu kisos tuh. Jadi kalau orang bunuh lagi. Tapi Islam bikin opsi kedua. Ada opsi namanya memaafkan. Sama dengan opsi utang piutang. Saya kalau ditanya orang, Ustadz ini ada orang nggak bayar utang ini gimana? Saya cuma bilang, cuma dua pilihannya. Anda tetap bersabar nagih,
atau Anda ikhlaskan. Cuma itu. Tapi bagaimana Ustaz? Saya sebenarnya mau ikhlaskan, cuma nominalnya gede. Kalau nominalnya gede, berarti pilihan balik kepada pilihan pertama. Sabar menagih. Ya. Saya misalnya pernah ngutangin orang sewa rumah, dia nyewa rumah saya. Ya. Ada 2 tahun dia nggak bayar. Sampai akhirnya rumah itu sekarang sudah saya jual kepada orang lain. Sekarang saya mikir-mikir, ya Allah, 2 tahun gede juga. Kalau 1 tahun 12 juta, berarti kali 2 adalah 24-25 juta saya bisa dapat untuk hari ini loh. Cuman saya datengin orangnya, udah payah, udah nggak bisa bayar. Akhirnya saya milih apa? Sampai sekarang saya belum sampai juga opsi bilang saya ikhlaskan, belum. Cuma saya nggak tadi. Masalahnya dia ngomong ke saya begini, Ustadz, saya itu punya tanah luas. Di mana tanah Bapak? Di sana, di ujung. Ya. Saking luasnya, utang Ustadz ini kecil. Ustadz, belilah tanah saya ini. Saya bilang, saya nggak punya uang sebesar. Udahlah kita ini aja lah ya. Sabar dulu lah ya, kita tenang-tenang aja ya. Kalau Bapak meninggal duluan dan saya tidak tahu Bapak udah meninggal di mana, misalnya Bapak hijrah ke negeri lain, terus meninggal, insya Allah saya ikhlaskan. Tapi kalau selama Bapak masih hidup, kita ketemu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kata Imam Ibnu Katsir, pilih memaafkan. Nah, apalagi nih? Nah, jadi ternyata firman Allah itu luar biasa ya. Ayat ayat Az-Zumar ayat 18 itu ternyata Pak Prof itu ternyata ngajarin kita perspektif riset akademik itu. Yaitu apa? Yastami'un itu apa? Data collection. Kumpulkan data dulu. Setelah itu ahsanah, validasi data mana yang paling baik. Setelah itu apa? Yattabi'un, konklusi aksi. Nah, itu kan riset ya Pak ya. Kumpulkan data, konklusikan mana yang paling bagus, aksi, tindakan. Buat di labnya. Itu ayat firman Allah itu ayat tentang riset itu sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, relevansi dengan kita hari ini ya, kalau dalam keluarga sebagai pemimpin, yastami'un itu penting banget. Saya ini punya anak masih kecil-kecil, terutama yang nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 dan nomor 3 itu usianya berapa? Kelas 3 dan kelas 2. Tiap hari kalau kayak saya ini, nanti ntar saya pulang ini, habis pulang kajian ini, pas saya datang, nyampe mobil, udah mulai keluar satu. Mulai ngomong ngaduin kakaknya. Nanti saya masuk rumah, kakaknya lagi ngaduin adiknya tadi yang di luar. Itu dalam sehari bisa 3-4 kali kayak gitu. Kalau ini panas ke telinga ini, akhirnya pusing saya bilang udah, daripada Adi pusing, dua-duanya kena hukum ya. Kalau sudah saya pakai gaya begitu, udah berhenti itu, nggak lagi ngadu-ngadu. Nah, itu saya nggak tahu apakah tindakan saya itu udah benar. Mudah-mudahan benar. Saking pusingnya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, termasuk dalam pendidikan anak, ayat ini bisa kita ajarkan oleh-oleh Bu ke rumah. Yaitu ngajarin anak-anak kita untuk tidak terbiasa menjadi bebek. Apa itu bebek? Ikut-ikutan. Ya, pakai perumpamaan bebek. Nah, jangan suka ikut-ikutan ya. Teman-teman kamu, anak-anak generasi Gen Z sekarang apa istilahnya? FOMO. Iya, ada mereka istilahnya FOMO. Apa itu? Fear out missing out. FOMO itu kepanjangannya fear out missing out. Ketakutan tidak bisa mengikuti teman-temannya yang lagi happy terhadap satu benda. Jadi kalau misalnya teman-temannya beli barang tertentu, itu kalau nggak beli sama, itu merasa tersisihkan, takut disisihkan. Oh, menjelang waktu syuruk. 20 menit lagi, ya. Gitu.
Nah, kalau temanmu ajak main game ini, ajak ikut benda ini, ajak ikut aktivitas ini, menurut kamu manfaat dan mudaratnya apa, nak? Ajak dia berpikir, ajak dia diskusi. Terutama anak-anak yang sudah mulai balik. Nah, beli benda ini apa manfaatnya? Termasuk bapak-bapak, mau beli benda, itu ajak diskusi dulu istri. Kira-kira Abi kalau beli pet, cocok nggak ya? Nah, mulai diskusi itu. Kata istri langsung, udah pakai laptop aja. Nah, kita bela, kalau pakai laptop berat. Ya kan? Ya, diskusi. Akhirnya ujung-ujung, ada duitnya enggak? Belum ada, ya udah. Muncul lagi, kredit yuk. Nah, muncul aja itu. Jadi harus diskusi panjang kali lebar. Tapi pas giliran istri, saya mau beli ini, udah beli aja. Karena kalau kita panjang kali lebar, ada isyarat-isyarat nggak enak. Iya, mohon maaf ibu. Tapi saya niatkan menyenangkan istri. Ternyata ada itu. Kalau siapa yang menyenangkan istri, rezekinya bertambah. Iya benar. Yang menyenangkan istri rezekinya nambah loh. Amin ya rabbal alamin. Ternyata setelah saya pelajari, benar itu secara hitung-hitungan hitung-hitungan akademik begini, hitung-hitungan teori. Kalau istri itu senang, minimal kan dia senang, berarti nanti dia mendidik anak, merawat anak di rumah, dan kita juga senang ya. Kita lagi ngetik di atas, di lantai 2 ya di rumah, tiba-tiba datang kopi, tiba-tiba datang pisang goreng, anak-anak ribut, kita cuma batuk sekali, tidak lama langsung tenang. Oh, berarti dia sudah turun tangan. Tapi kalau anak ribut, dia ada di bawah, sudah ribut berapa menit, kita udah 3 kali nggak ini, berarti ada masalah. Berarti ada masalah, ada yang kurang ini. Berarti turun. Setelah turun, tenangkan, kita samperin dia. Ternyata pas kita samperin nggak ada gerakan. Tambah ini. Langsung, yuk keluar, jalan. Kalau udah jalan langsung dia ganti baju, cepat. Udah berarti tenang ini isyarat. Minta dibawa ke luar. Ternyata keluar kemana? Ke depan, jajan cimol. Ya. Udah jajan cimol selesai. Ya. Itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, studi kasusnya apa? Ahsana ini. Nah, gaskan misalnya jual beli. Aduh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minum teh sebentar. Kayaknya gulanya turun. Ya. Jual beli salam. Ya kan? Kita lihat contoh nyata di zaman Nabi. Ada kaidah umum. Kaidah umum Nabi bilang, la tabi', jangan kamu berjual beli atau jangan kamu jualan ma laisa indaka, barang yang tidak kamu miliki. Itu jelas Nabi ngomong begitu, hadis itu. Tapi kalau pakai hadis ini saja, sadus zariah, ini kan sadus zariah kan hadis ini, model ngerem ini kan. Kapan kita punya kapan kita bisa jualan kalau misalnya kita nggak punya modal? Betul apa tidak? Akhirnya muncul hari ini yang namanya affiliate. Cuma modal foto, bikin video, bisa jualin barang orang, kita nggak punya modal barang, udah jualin. Terus kalau orang tanya, loh hadis ini gimana? Mau ditaruh di mana? Nah itu pentingnya kalau mempelajari hadis, kumpulkan semua dulu hadis-hadis yang lain. Itu yang disebut dengan yastami'unal qaula. Kumpulkan dulu informasi yang banyak, baru menyimpulkan. Ternyata misalnya boleh kita menggunakan akad apa namanya? Nggak punya barang, yaitu akad. Pakai akad apa kira-kira ini? Akad kerja sama. Kerjasamanya apa? Saya menjadi wakil Anda, agent, simsar, namanya simsar dalam bahasa fikihnya. Saya menjualkan barang Anda. Selama Anda izinkan, maka ini menjadi sah. Betul apa tidak? Sudah begitu. Hadis itu bukan berarti tidak kita pinggirkan, tidak. Hadis yang latabi malaisa indak, jangan kamu jualan
barang yang kamu nggak punya, itu sudah nggak punya, tapi nekat jualan barang seolah-olah untuk nipu. Barangnya memang betul-betul nggak ada dan dia nggak punya akses untuk menyediakan barang tersebut, nipu. Tapi kalau affiliate kan enggak. Kita ambil barang dia, foto dia, kita foto, kita bikin video, terus kita kasih link pembelian. Maka orang yang tertarik dengan video kita dia klik link itu, langsung menuju lapaknya yang menjual barang. Barangnya laku, kita dapat komisi. Boleh. Bagaimana dengan kasus petani hari ini? Punya tenaga, punya lahan. Oke? Tapi nggak punya modal. Saya ini akhirnya nganggur dia. Nah, Nabi keluarkan lagi hadis. Tadi Nabi bilang, jangan jual beli kalau nggak ada barang. Ada hadis Nabi, kecuali salam. Ada hadis kecuali salam, kata Nabi. Apa itu salam? Salam itu membeli barangnya petani sebelum barang itu ada. Tapi udah lunas di depan. Bedanya dengan hijau nanti ada. Kalau yang salam, kita sepakati Pak Petani. Ini kalau lahan Bapak yang segini luas, kalau ditanemin, misalnya komoditas tertentu, berapa lakunya kira-kira? Berapa banyak hasilnya? 1 ton. Oke, 1 ton kita sepakat. 1 ton ini kan nanti 6 bulan ke depan panen. Iya, kira-kira 6 bulan ke depan harganya berapa nih? Oke, kita sepakati 50 juta. Setuju? Setuju. Jabat tangan. Kita langsung bayar 50 juta cash keras, lunas di depan. Senang nggak Pak Petani? Senang. Dia bisa beli pupuk, dia bisa beli bibit, kemudian dia bekerja. Selama 6 bulan, qadar Allah, takdir Allah, panennya 2 ton. Kalau ijon, ambil 2 ton. Kalau salam, 1 ton aja. Sesuai dengan yang disepakati. Bagaimana kalau misalnya yang dihasilkan bukan 1 ton, setengah ton? Ya kita tarik ambil setengah ton, Pak Petani punya utang setengah ton, tapi kan artinya dia punya modal untuk dia putar berikutnya. Betul apa tidak? Semangat dia untuk menanam itu terus. Hari ini banyak para petani yang ketika dia gagal dengan misalnya ada dia punya modal habis besar-besaran untuk komoditas tertentu, dia taruh betul. Tiba-tiba karena cuaca alam, namanya juga sektor yang sangat beresiko, gagal panen, langsung game over selamanya. Dia nggak bisa lagi nanam, nggak bisa bangkit. Selesai, udah nggak bisa bangkit. Apa yang terjadi? Dia tinggalin itu kampungnya, desanya, tanahnya, dia pergi kemana? Ke kota. Dia ngapain? Jadi buruh. Kemudian tidak lama berselang waktu, hanya sekedar untuk bertahan hidup, datanglah pengembang, mau buka perumahan. Jual, selesai. Datanya ikut, itu datanya. Coba kalau datanya kita bandingkan, data orang yang ke kota, data petani yang turun, sama data properti yang naik. Nah, silahkan digabung saja itu, data-data itu. Kalau dia ketemu, berarti benar. Ya, sosiologisnya berjalan, berarti begitu. Nah, oleh karena itu, salam itu muncul. Kita beli di awal supaya memberikan semangat. Nabi ternyata tahu masalah petani Indonesia dari 14 abad yang lalu. Gitu. Nah, apalagi contoh berikutnya? Contoh berikutnya apa ya? Itu tadi yang saya bilang, sukuk tadi, sukuk negara. Negara ini mau ngebangun, tapi kurang modal. Akhirnya aset-aset punya negara itu dijadikan sukuk, kertas, obligasi, bond. Yang beli siapa? Tunggu dulu, harganya berapa dijual ke kita, ke rakyat? Ada yang 5 juta, 10 juta, 20 juta. Selama berapa tahun? Selama 1 tahun. Nah, yang beli siapa? Kita beli. Terus, misalkan kita beli 5 juta. Kalau kita beli, jelas itu gedung-gedung berarti sudah jadi milik siapa? Milik kita dong. Tapi kan kalau cuma beli 5 juta, paling cuma setengah meter kali setengah meter. Apakah kita datang bawa bantal langsung pindah ke situ? Lagipun gedung itu masih mau dipakai beroperasional oleh
Pemerintah. Maka pemerintah menyewa kepada kita. Kenapa dia sewa kepada kita? Karena kita pemiliknya. Pakai akad sewa. Yang pertama tadi akad jual, dia jual. Lalu yang kedua diikuti dengan akad sewa. Harga sewanya berapa? Sepakati aja. Modal 5 juta, kalau dibagi 12 bulan berarti berapa tuh? Bagi 10 bulan deh biar gampang. 5 juta bagi 10. Berarti 500.000 sebulan. Logikanya begitu kan? Maka harga sewanya dinaikin jadi 1 juta. Berapa? Sejuta. Maka selama 12 bulan, setiap bulan muncul 1 juta. Berakhir tak 1 tahun berikutnya, kita sudah dapat berapa, Pak? 12 juta. Untung apa enggak? Untung. Gitu. Sama lagi contoh yang lain. Bapak nggak punya duit, ya datang ke bank syariah misalnya, datang ke bank syariah, minta pinjaman, dapat nggak? Nggak dapat, kata orang bank. Kami ini bukan lembaga zakat, kami ini lembaga bisnis. Akhirnya apa yang terjadi? Gini aja Pak, kata bank, Bapak semuanya butuh duit untuk apa? Ini ada mendesak banget, ini penting. Oke. Ini Pak, kami jual barang. Nah, si bank ngejual barang, misalnya barang X. Ini kami jual kepada Bapak 12 juta. Dijual 12 juta. Cash. Cicil. Cicil. 12 juta cicil. Sebenarnya Bapak tadi datang ke bank itu kan butuh duit. Ini kenapa jadi beli barang? Tapi ternyata barang ini yang Bapak punya utang 12 juta dicicil ini langsung dibeli lagi oleh bank. Berapa juta, Pak? Lebih mahal apa lebih murah? Lebih murah dong. Dijual berapa? 10 juta. Cash apa kredit? Harus cash loh dong, kan berbeda. Kalau tadi sana kredit, sekarang cash. Maka bank beli lagi ini barang. Bank beli, dia kasih cash kepada Bapak. 10 juta. Sekarang Bapak kondisinya apa? Punya uang berapa? 10 juta. Punya utang berapa? 12 juta. Boleh nggak kayak begini? Boleh. Nah, ini yang disebut ya oleh Malaysia, ini disebut dengan bai'ul inah. Jual beli satu benda dalam satu waktu. Oleh Malaysia itu dulu dibolehkan. Kita Indonesia dari awal nggak membolehkan yang begini. Nggak membolehkan begini. Karena apa? Ini sebenarnya ada indikasi apa? Riba, hutang piutang. Di Malaysia boleh di awal-awal bank mereka. Kita nggak boleh. Nah, kita ada solusinya. Saya tukar solusinya. Tadi Bapak datang ke bank kan? Bank jual barang ini. Set berapa? 12 juta. Kredit kan? Bapak kalau jual ke bank lagi nggak boleh kan? Jual aja ke orang lain. Ke koperasi atau kemana? 10 juta cash. Dan ini yang terjadi banyak di warung jambu. Bapak tahu nggak di warung jambu itu? Ada 2 lantai, 3 lantai kan? Yang lantai 2 itu Pak, itu yang resmi-resmi kan? Ada yang resmi, yang ada Erafone. Tahu kan? Di warung jambu HP. Banyak orang hanya bekal KTP, itu dia datang ke lantai 2, dia beli iPhone yang terbaru, cash apa kredit? Kredit Pak. Pakai modal KTP. Berapa lama? Ya udah urusan dia kredit. Setelah dia dapat itu HP, dia turun ke 1 lantai di bawah. Di bawah itu kan jual beli second. Jual beli second. Dia jual HP yang baru-baru lantai itu, langsung tidak pakai tunggu lama. Berapa? Kalau misalnya tadi harga HP-nya 12 juta, dia kredit di atas, dia turun ke bawah jual 10 juta. Dia pulang ke rumah dapat berapa? Uang 10 juta, dia punya hutang berapa? 12 juta. Sebenarnya kalau pakai tadi yang saya bilang, boleh. Betul apa tidak?
Tapi akhirnya kita juga harus lihat-lihat kondisi yang kayak begini. Siapa orang yang membutuhkan? Khawatirnya ini dijadikan sebagai cara untuk mendapatkan duit dengan mudah dan terjadi kredit macet. Udah selesai kredit macet. Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan? Silakan. Gak ada. Habis ya, mohon maaf. Kalau nggak ada karena habis waktu, saya simpulkan aja lah ya. Kesimpulannya apa? Gas dan rem. Ya. Boleh berinovasi, istisan, tapi ada gasnya. Kenapa? Oh, naik motor? Gas? Terus? Hah? Oh, enggak. Oh, masih beli gas. Gas melo. Oh ya, ada video itu ya. Akhirnya dia maju. Ketinggalan istrinya. Nah. Iya, jadi jadi akhirnya apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Walaupun tadi kita sudah ada kesimpulan gas dan rem, ternyata ada satu kesimpulan yang di ujung kita dapat. Apa itu? Pelajari motivasi. An-niyah. Ya, an-niyah. Walaupun secara fikih, secara halal haramnya fikihnya sudah terpenuhi, tapi coba tanyakan niat. Contoh yang paling akhir yang kasus tadi itu ya. Itu kan bahaya juga tuh. Nanti lama-lama orang terbiasa beli di atas, turun ke bawah, jual lagi, habis itu dia nggak bayar kredit macet, merugikan orang lain. Nah, ternyata ditutup dengan firman dengan hadis Nabi, siapa yang berutang dengan sengaja dari awal tidak ingin membayar, itu Allah akan susahkan betul-betul, dia nggak bisa bayar. Nah, jadi ini penting. Jadi kalau ada transaksi yang ada konteks utang piutang, ada waktu, ada durasi, dan sudah dipikiran dari awal tidak mau melunasi dengan mudah, Allah persulit, betul-betul Allah persulit. Nah, jadi niat penting sekali. Saya mau membayar dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Dan kita tutup dengan doa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhul, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Allahumma yassir umurana, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, amalan salihan mutaqabbalan, rizqan halalan tayyiban kasiran wasi'an mubaraka. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.